bagi kita yang belajar Buddhis banyak, kita harus mengawali tahun dengan baik. Jangan seperti kebanyakan orang mengawali tahun dengan susah payah. Ya, kamu mau Imlek kan susah payah tuh, beli baju baru, harus bagi angpau, malam sacak merah harus makan. You spend a lot of uang itu. Sebuah perayaan. Tapi bagaimana kita memulai dengan baik? Pertama, refleksilah bahwa saya bisa hidup sampai umur segini, terlahir dengan tubuh manusia yang berharga, itu tidak mudah. Jadi harus kita hargai dan kita nggak bisa sia-siakan. Maksudnya apa? Kita bisa lahir dengan sebuah keadaan hidup sekarang ini berkat karma baik yang telah kita himpun di lampau. Dan itu dengan cara susah payah. Kalau kita tidak menghargainya, maka hal-hal baik usaha kita yang selama ini dibuang sia-sia. Itu hal pertama yang penting sekali. Saya itu baru tahu kalau topik Perfect Human Rebirth, kelahiran manusia yang berharga ini, sebuah topik yang menakjubkan, yang booming, yang viral bagi orang-orang. Saya nggak ngerti. Saya tanya, kenapa? Padahal topiknya sederhana. Memang itu sebuah topik penting. Sebuah topik penting. Karena tanpa melewati topik itu, kita nggak bisa melangkah ke selanjutnya. Coba lihat aja sekarang ya. Di kehidupan sehari-hari kita, kalau kita tidak pernah appreciate kelahiran kita, dan kita selalu, kata orang Medan, gaucan, selalu mengeluh, saya nggak puas ini, kita melangkah hidup dengan susah. Kita melangkah hidup dengan susah dan kita tidak bisa maju dengan baik. Hidup kita stuck. Sama dengan perjalanan spiritual. Bahwa kelahiran kita harus kita hargai, kita harus bisa melihat barang ini, kelahiran ini, sesuatu yang sangat luar biasa karena kita perolehnya dengan susah payah. Akhirnya baru kita bisa menggunakannya untuk melangkah lebih baik. Pertama, kita renungkan. Saya untuk memperoleh tubuh manusia yang berharga ini butuh usaha yang besar, usaha yang sulit, usaha yang susah, usaha yang tidak mudah, dan kita berjuang. Itu hanya tubuh, hanya jasmani. Jadi maksudnya gini, untuk bisa memperoleh tubuh saja, kelahiran saja, itu butuh potensi-potensi besar yang telah kita himpun, kita lakukan, kita buat, kita ciptakan dari masa lalu. Itu tubuh saja. Belum termasuk kalau kita mau hidup baik, punya baju pakai, bisa ada uang, bisa ada pekerjaan, bisa punya kesehatan, bisa punya pasangan yang baik, bisa punya rumah, dan macam-macam, itu masing-masing butuh sebab masing-masing. Jadi masing-masing faktor, misalnya, saya butuh tubuh aja, tubuh. Tubuhnya kayak apa? Oh, cakep. Ya, kamu butuh potensi cakep itu. Oh, saya butuh uang, lahir jadi orang kaya. Harus punya sebab orang, jadi sebab kaya. Oh, saya punya keluarga, punya orang tua yang baik. Saya harus punya sebab punya orang tua yang baik. Saya mau besok punya pasangan yang baik. Saya harus punya pasangan. Sebab pasangan yang baik. Saya mau berada di lingkungan yang baik. Tidak ada bencana, negaranya damai. Harus punya masing-masing. Masing-masing itu harus punya sebab masing-masing. Nah, sekarang kita bertanya. Dengan kondisi sekarang kayak gini, apakah kita baik? Baik. Apakah kita baik? Baik.
Kita bisa merayakan Imlek dengan baik tadi malam dan hari ini, dengan pakai baju baru, dengan kondisi yang baik. Baik. Semua potensi baik. Baik. Luar biasa, luar biasa. Potensi ini didapatkan dengan susah payah. Saya bisa lahir, ini ada susah payah lagi. Saya terlahir dengan seseorang anggota KCI. Itu kamu must feel you are very lucky and kamu harus merasa, oi, saya punya sebab luar biasa besar. Lu coba bandingin Dharma Center yang lain, mana ada cerita kamu praktek Dharma, mana ada cerita kamu diajarkan dengan ini, dengan itu, nggak ada. Mereka hanya kebaktian, kumpul, udah selesai pulang. Kamu nggak dapat pengajaran bagaimana pengetahuanmu, kebijaksanaanmu ditumbuhkan, dididik, ditumbuhkan. Dan perjalanan spiritualmu diarahkan, direncanakan. Itu yang center-center yang lain yang nggak ada. Dan wihara-wihara lain yang nggak ada. Itu fakta. Dan you must feel you are very lucky. Kamu harus merasa saya adalah telah menghimpun potensi besar seperti ini dari kehidupan lampau. Itu penting. Kamu punya potensi. Diusir-usir nggak pergi? Diusir-usir nggak pergi? Kamu punya ikatan. Itu potensi yang kita dapat, yang kita himpun dari lampau. So, appreciate tentang hidup ini. Apa namanya? Hargai. Kita hargai. Dan kita bukan hanya sekedar menghargai, dan kita respect kelahiran, potensi, semua hal yang kita miliki. Dan kita puas. Dan kita terima. Jangan komplain. Kurang ini, kurang ini. Saya kasih contoh ya. Ini semua buku Dharma akan bercerita dengan sama. Tapi kamu harus paham cara mengartikannya. Kalau Jakarta hujan, dari Kerawang sampai Ciledug, sampai Cimbeng, Kali Cisadane itu hujan, rata. Ya kan? Terus, hujan merata kan? Lalu kenapa ada benih biji yang tumbuh, ada yang biji yang tidak tumbuh? Berarti dia bisa tumbuh, dia tidak bisa tumbuh tergantung bijinya kan? Tidak bisa disalahkan hujannya, tak? Paham maksudnya? Kita siap tumbuh, kita nggak siap tumbuh, kita menjadi matang, kita tidak jadi matang, itu masing-masing. Buddha datang, kita hari ini Tara Puja, Buddha datang, menolong semuanya. Ada yang tumbuh dengan cepat, ada yang tumbuh dengan lambat, ada yang tumbuh setengah-setengah, ada yang sampai tumbuh terus mati, ada yang tumbuhnya bagus sekali, akarnya dalam. Potensi masing-masing kan? Jadi itu cara kita melihat hidup kita. Potensi kelahiran kita ini luar biasa. Saya tidak bisa mendapatkan seperti ini lagi setelah saya mati ini. Jadi itulah yang refleksi awal tahun. Dalam setahun ini saya apa yang harus kulakukan? Dalam setahun ini saya harus bagaimana? Dalam setahun ini hidupku harus diarahkan kemana? Dalam setahun ini saya harus mencapai apa? Dalam setahun ini saya harus kemana? Kelahiran ini, tubuh berharga ini mau ku apain? Disia-siain gitu, makan tidur, atau kita lakukan sesuatu? Yang belajar lama itu suatu warning bahwa kalian sudah belajar cukup lama, tapi kamu harus tahu bahwa belajar begitu lamamu, kamu harus mengejar perkembangan yang lebih besar. Tidak cukup kamu sampai seperti ini saja. Kamu harus belajar, harus tingkatin next step dalam level spiritualmu. Ya, yang muda-muda, yang baru-baru, ya kamu harus bisa lewatin satu fase ini. How do I look my precious human life? Teorinya sederhana. Ketika kau buka Lamrim, dia bilang gini, dia bilang gini, dia bilang gini, luar biasa, 8 kebebasan, 10 keberuntungan, ini, itu. Next, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saya bisa memahaminya? Bagaimana saya bisa menangkap itu? Bagaimana saya bisa paham?
Saya mau pahami seperti apa, mau mencernanya seperti apa. Ya, itu suatu hal yang, suatu tugas, suatu PR buat kita dalam setahun ini. Jadi ketika kita belajar Lamrim, kita ada tahapannya. Tahun pertama begini, tahun kedua begini. Tahun pertama saya paham topik ini. Jadi fokusmu pada topik ini aja. Nah, tahun kedua saya mengerti tentang hukum karma. Kalau kamu bisa membuat progres 1 tahun 2 topik, paling bagus. Kalau tidak, ya minimal kamu benar-benar paham topik ini. Bukan hanya paham, bukan hanya mengerti secara teori. Dalam sehari-hari ketika banyak fenomena terjadi, kamu lihat dan kamu kaitkan, relatekan kepada apa yang sedang kamu pahami, apa yang kamu pelajari, dan kamu mengerti, oh ya, apa yang dikalimatkan seperti ini itu kejadiannya seperti ini. Orang mau bunuh diri. Banyak cerita tuh. Ada anak-anak yang merasa hidup sia-sia, nggak berguna, aku nggak tahu hidup mau apa. Ya kalau topik seperti ini kita bahas pada non-Buddhis, laris. Atau Buddhis pada umumnya, non-KCI, ya laris manis. Tapi kan bagi yang sudah kayak Suri lah, Feros lah, Parlin lah, Joseph lah, yang tua-tua kayak gini kan, gak cukup sampai di situ kan ya. How we talk about batin? What Buddhists talk about batin? Ketika kita bertemu dengan sesuatu fenomena, suatu hal, suatu kejadian yang tak mengenakkan, batin kita goncang. Praktek Dharma adalah membuat batinmu tak goncang dan you stay stabil. Dan kamu sudah bisa merasakan, oh ya, I'm quite fine dengan kondisi seperti ini. Misalnya contoh aja, Parlin katanya baru mendarat dari bandara, toh? Capek ya seharian. Kamu pagi sudah sangat sibuk, siang sibuk, sore rush, harus naik pesawat. Ketika kamu sampai di Jakarta, itu hawa bandara itu panas, beng kayak oven. Keluar dari pintu bandara itu kayak oven, beng. Humid kayak ruang sauna ya. Lalu banyak calo, Pak, sini Bang, sini. Yuk, stres nggak? Agak. Nah, kalau kamu capek berarti kita kehilangan energi. Ketika kamu capek, you lost tenaga, kehilangan tenagamu untuk mengkontrol batinmu. Apa yang terjadi? Disentil dan kamu emosi. Iya kan? Ketika kamu sudah praktek Dharma banyak, meskipun capek, tapi batinmu tak bergerak. Meskipun capek, air ini nggak digoncang-goncang sampai nggak mulak-mulak, nggak kayak air mendidih. Batinmu cukup stabil. Oke, itu suatu kemajuan besar. Paham maksudku? You cek aja. Ketika kamu capek, apakah batinmu cukup tenang? Dan kamu menyadari, okay, yes, my physique is very tired. Badan fisik saya capek, lelah. Kayak aku masuk angin, aku butuh keroan. Tapi ketika kamu di-rush seperti ini, diganggu seperti ini, batinmu kayak apa? Mudah emosi, tersulut, atau cukup jernih? If you cukup jernih, perfect. Itu praktek dharmamu ada kemajuan. Next step, setelah jernih, apa yang kamu lihat? Lihat batin. Apa sih sebenarnya yang fenomena ini terjadi? Sebenarnya kita itu hidup di dalam, ini saya bahas sedikit ya, biar spill, biar kamu di spill dulu. Biar orang penasaran nanti kapan-kapan if we have session kita bahas. Kita start teaching. Mulai dari nol. Kamu berdoa. Terjadi tidak terjadi setengah tergantung kamu. Karena kamu butuh. Yang dengarkan kamu. Ya, ide sudah dari saya, sudah 50%. 50% you go to pray. You go to pray. Oke? 50% terjadi nggak terjadi, you go to pray. Tanggung jawabmu untuk membuat ini terjadi. Because kalau kamu tidak, dari pihakmu tidak ada sebab, you cannot make it happen, ya toh? Kan tidak mungkin terjadi kalau kamu tidak punya sebab. Saya kasih spill. Saya ingin bahas lebih dalam tentang topik-topik seperti ini, semoga bisa terjadi. Saya kasih spill deh. Contohnya begini.
Kita hidup ini dalam bubble. Kita, setiap human being, setiap human being lah, itu hidup dalam bubble. Bubble itu kayak bola, ngerti nggak? Kayak, pernah nggak waktu, harusnya kalian ingat, waktu awal COVID, ada suatu seniman melakukan suatu konser, lalu masing-masing orang ikut konser itu hidup berada dalam satu bola plastik itu loh. Ya, tahu kan? Kalau nggak tahu cari Google. Tanya Google, Google know everything. Itu seperti itu. Kita tuh sebenarnya hidup dalam bubble. Kita sebenarnya tidak ada interaksi, tidak ada related apapun dengan siapapun di sini. Kita ingin mencapai kondisi apapun dalam hidup ini, itu sebenarnya approving-nya ke diri kita sendiri. Approving kepada diri kita sendiri itu maksudnya adalah, misalnya kamu mengatakan kamu gemuk, dia minder, dia stres, nggak tahu apa yang terjadi, dia melihat sesuatu, dia mendengar sesuatu, dia bertemu dengan teman-teman kantor mengatakan, enggak lo, kamu cantik lo. Ya pokoknya dengan menggunakan berbagai kalimat lah. Itu tipu-tipu, kamu bisa nyusun dengan baik. Sehingga, she not feel that, oh I'm very bad. Pulang, dia pergi ngaca. Yes, I'm gemuk, but I feel I'm fine. PD-nya hilang. Kembali, PD-nya kembali. Lalu besok ke kantor, dengan bangga, dengan sangat pede, everything seperti itu. Paham ya? Gambarkan gini ke banyak. Saya nggak usah cerita tahu detail karena you will understand something like this. Teman-teman kita, lingkungan, saudara, orang lain, apapun yang kita lakukan, just we need they to approving terhadap apa yang kita feel. Kalau hal-hal orang-orang luar itu tidak butuh di-approve, kamu bisa approve kepada dirimu sendiri, kan you nggak bergantung pada orang lain, toh? Paham maksudnya? Maksudnya paham ya? Kamu sangat pede, kamu sangat confidence, sehingga apapun yang terjadi pada dirimu is okay, fine saja. Kan kita nggak stres sama, oh aku berlakukan segala hal untuk agar saya dilihat baik. Kan kita nggak perlu. Sehingga kita bisa confidence. Pede, ya kan? Sebenarnya hidup ini kan kita membutuhkan pede saja. Hidup ini kan kita butuh pede saja. Artinya apa? Batin kita, si ego kita, diri kita yang kita anggap ada ini, berada dalam kondisi yang tidak baik, sehingga kita butuh orang mencap kita baik, dan kita menggunakan kata-kata cap baik dari luar itu. Kayak gini lah, kamu pergi ke kantor untuk mendapatkan suatu surat keterangan baik, dan kamu hidup dengan selembar surat keterangan baik itu, kamu bisa dengan confidence. Padahal itu hanya untuk membuat batin kita tidak lemah. Jika hal-hal ini tidak butuh, kita bisa bangkit dengan batin kita sendiri, aman kan? Kita nggak butuh bergantung pada sekeliling dan luar kan? Bagaimana caranya? Kita punya teman-teman yang kita lihat sehari-hari, dia tuh sangat panik kalau orang ngomong. Dia sangat tergoncang dengan, kamu kalau Libra, saya bilang, kamu agak bau deh keringatmu. Dia 3 hari 3 malam, jangan-jangan hari keempat dia bunuh diri tuh. Serius, kamu baju hari ini kok jelek ya? Oh, dia sudah kacau dah hidupnya. Batin ini kan lemah nih kelihatan. Jadi kelihatan, besok kita akan belajar bahwa kita tuh di dalam bubble sebenarnya nggak ada hubungan sama orang. Dan itu gunanya kita developing sesuatu untuk batin kita menjadi kokoh. Dan we need learn something this, lebih dalam tentang topik-topik seperti ini. Dan itu nanti ada di motivasi kedua, mind and mental factor. Di situ dijelaskan dengan detail. Nah akhirnya, kita bisa sangat pede dalam hidup ini. Kita bisa sangat kokoh dalam hidup ini. Dan kita bisa melihat, kita hidup untuk apa? Tujuan hidup kita apa? Dalam berrelasi sehari-hari, kan kita zaman sekarang kan tidak hidup di gunung kan ya. Manusia makin banyak kan, jadi tidak ada tempat untuk hidup sendiri. Jadi hidup berdempet-dempetan. Kalau kamu hidup sendiri, kamu akan tahu sebenarnya kamu kita nggak membutuhkan approving dari sekeliling. Ya misalnya kamu hidup di pucuk gunung di tengah gurun. Kamu mau telanjang nggak telanjang kan
Kamu mau rambut panjang, pendek, kamu berbau badan, nggak berbau badan, dan who care, ya kan? Orang di pucuk gunung, di sawah, kayak di mereka pulang bau hitam, besok keluar lagi bau hitam, ya who care, ya kan? Karena kita itu tidak ada space lagi, jadi hidup berdempet-dempetan, too much manusia. Jadi hidup kita sekarang kayak gitu, akhirnya kacau. You tak bisa jadi dirimu sendiri. Ya jadi diri sendiri, ya jadi diri sendiri. You bawa badan tetap aja mempengaruhi teman-teman. Oh, please. Aku nyaman dengan bawa badanku, please. No! Dave, itu conventional thing. Satu, absolute truth and conventional truth. Absolute truth is not allow you do that. Okay, konvensional, yes, konvensional. Nggak bisa, please, ya. You have to understand, ya. Jadi kita hidup itu harus bisa menempatkan diri. Dan kamu harus bisa jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri macam-macam hal kayak gini. Nah, nanti saya berharap kita bisa start tahun ini dengan teaching yang lebih dalam. Itu penting. Jadi, gimana kita mulai tahun ini? Ya, mulai tahun ini dengan feel confidence bahwa saya terlahir dengan tubuh manusia yang berharga ini, luar biasa. Ya, nggak bisa saya sia-siakan. Ya, kita bikin atas sila. Atas sila kan berat ya. Jalanin sila kan berat ya. Semua potensi baik itu membuat kita lahir dengan tubuh yang kelahiran this condition yang perfect. Ya, kalau kamu tidak mengerti poin ini, maka kamu komplain. Kamu komplain. Oh, aku gini. Ya, hidupmu merasa cacat. Kamu merasa cacat. Nggak terima. Nah, nanti kita bahas tentang saya terima dan saya tidak terima di teaching itu. Jadi, kelahiran ini potensinya besar, luar biasa. Pakailah keadaan seperti ini memulai tahun 2004 ini dengan baik. Jalanin dengan baik sesempurna mungkin, maka kita bisa memanfaatkan kelahiran tubuh manusia ini dengan sempurna. Dan kita apa memperoleh? Kita akan memperoleh segala hal yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Kan semua makhluk mau bahagia, nggak mau menderita kan ceritanya. Semua makhluk gitu. Pujatara ini kita dedikasi untuk hidup kita setahun dengan baik, potensi jalannya dengan baik, spiritual kita berkembang, kita hidup dengan sehat, umurnya panjang, semua halangan dihilangkan, semua kesuksesan, potensi baik kita dapat panen, dan kita meraih pencapaian yang tinggi. Kita perlu mencapai suatu pencapaian tinggi. Kalau kita tidak mencapai suatu pencapaian tinggi, jika kita memperoleh kelahiran yang berharga ini, terus kehidupannya akan datang tak baik, kan konyol, percuma. Saya senang kita berjumpa kembali di KCJ di awal tahun, suatu petanda yang baik. Kita akan mulai tahun 2004 dengan semangat, berjalan dengan semangat, praktek Dharma dengan baik, semangat. Saya berharap semua berjalan dengan lancar. Semoga kita tahun ini, tahun naga dengan hoki. Ya, saya tidak terlalu suka kita bilang, oh, Gyeonghi banyak hoki. Too much hoki, kita terlalu membuang-buang karma baik. Karena kita hidup terlalu mewah. Kita perlu hidup, ya orang Cina selalu kongsi fa cai. Nah, aku tidak terlalu suka bilang kongsi fa cai. Xinian kuai, at least. Why 要快乐? Ya, semua makhluk 要快乐. Tak ada semua makhluk yang 不要快乐. Nah, bagaimana 要快乐? Bagaimana mau menjadi bahagia? Ya, we need practice, we need to know. Gimana caranya saya hidup dengan tepat dan benar di muka bumi ini. Jadi, 不要 too much 发财. 要新年快乐. Lalu 风调雨顺 itu penting. Ya, 风调雨顺, cuaca musim tepat pada waktunya itu penting. Karena sekarang ini isu besar. Jangan hoki. Jangan too much hoki. Ya,
kita spend a lot of karma baik toh. Dan kita besok kalau sudah nggak bikin karma baik dan kita kere dan hidup sengsara, itu repot. Semoga 2004 tahun naga kita sineng kuala ya. Kita dedikasi agar semua baik ini terwujud dengan baik dan aman, tentram, damai, dan semua baik, sehat, umurnya panjang, dan spiritual berkembang. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Ini petanda baik, kita sudah berjumpa di petanda di momen yang baik awal tahun, dan semoga kita akan sering-sering ketemu di tahun ini dan Dharma berkembang. Terima kasih.